Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Nabila dengan NIM 112111636 dari kelas K121MR. Di sini saya akan membahas tentang hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis dan profesi yang ada. Langsung saja kita ke materinya. Hai semuanya, kalian penasaran gak sih kenapa kita harus selalu profesional dalam bekerja? Atau kenapa sih kita sebagai konsumen itu harus diperlakukan dengan baik? Di sini kita akan membahas tentang hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis dan profesi yang ada. Mungkin kita sudah sering dengar apa itu konsumen, apalagi kalian yang sering melakukan transaksi untuk kebutuhan. Tetapi tidak semua orang memahami kata dari konsumen itu sendiri. Karena itu pertama kita akan membahas tentang apa itu konsumen. Jadi konsumen adalah semua pihak yang menggunakan atau memakai barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun lainnya, dan tidak untuk dijual belikan kembali. Atau bisa dipahami juga dengan konsumen merupakan pengguna akhir dari suatu barang ataupun jasa. Jika pembelian barang tersebut tujuannya adalah untuk dijual kembali, maka pembeli tersebut adalah konsumen antara yang dikenal dengan distributor atau pengecer. Kata konsumen sendiri awalnya muncul dari consumer, yang artinya setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, di sini saya akan memberitahu hak kewajiban konsumen. Hak konsumen itu sendiri ada 6, yang itu yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua ada hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga ada hak atas informasi yang benar. Yang keempat ada hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya atas barang atau jasa yang telah kita beli. Yang kelima yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar. Yang keenam, yang terakhir, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai yang diperjanjikan. Nah, ada juga yang disebut dengan kewajiban konsumen. Ada 4, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua, ada bermaksud baik dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara benar jika ada permasalahan dengan perjanjian tersebut. Setelah memahami tentang konsumen tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang produsen. Pertama, yang pasti kita harus tahu pengertian dari produsen itu sendiri. Produsen adalah sebagai pelaku usaha setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kewajiban moral produsen terhadap konsumen yaitu kewajiban untuk mematuhi kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibeli. Di sini ada hak dan kewajiban produsen. Hak produsen atau pelaku usaha ada 4, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
tidak berniat baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang terakhir, ada hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang kita perdagangkan. Ada juga kewajiban produsen. Nah, kewajiban produsen ini ada 7, teman-teman. Yang pertama itu bertikad baik dalam usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Yang kelima, memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji barang atau jasa. Yang keenam, memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat pengguna atau pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, yang terakhir, memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh sebab itu, agar Anda tidak masuk salah satu pihak yang dirugikan, cobalah pelajari dulu apa saja etika yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis. Etika yang harus diperhatikan pelaku bisnis agar tidak merugikan sepihak adalah yang pertama, ada kejujuran. Nah, jujur adalah salah satu nilai paling dasar ya teman-teman, yang harus dimiliki dalam pembisnis. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis yang kita jalani tidak akan bisa berkembang atau tidak akan bisa dilanjuti dalam waktu singkat. Yang kedua, ada bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Anda harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga, ada bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang harus kita perhatikan, soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan konsumen atau dengan rekan bisnis lainnya. Yang selanjutnya ada menggunakan pakaian dengan rapi. Ini bisa jadi di etika profesi kita menggunakan pakaian dengan rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Yang selanjutnya ada menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika memperkenalkan diri dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita, dan itu adalah merupakan sikap dasar yang paling mendasar ketika kita bertemu dengan seseorang. Yang selanjutnya ada menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Yang selanjutnya ada bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, Anda usahakan bersikap sopan dan santun. Yang selanjutnya ada berdiri saat berkenalan. Etika dalam berkenalan, usahakan berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan Anda. Selanjutnya ada selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih untuk menjadi salah satu apresiasi kepada orang lain. Selain ucapan terima kasih, jika memungkinkan Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang lain seperti gift atau yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hak kewajiban konsumen dan produsen sesuai dengan etika bisnis dan profesi yang ada. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.